Sang Shinde ditegur oleh komisaris karena kelalaiannya. Bagaimana seorang dari luar dengan mudahnya bisa meretas sistem kepolisian? Asok mengatakan dalang dibalik ini semua adalah David, karena David adalah hacker di kepolisian ini yang sudah bekerja sama dengan Saho sejak dari awal. Dengan kerjasama di antara keduanya, menjebak Asok yang asli seolah-olah pencurinya. Adapun kedekatan David dan Asok ialah hanya kepura-puraannya saja supaya tidak dicurigai. Sedangkan di sisi lain, Saho dan David mengamankan dirinya di Austria. Devraj yang mengetahui Black Box telah dicuri, ia begitu marah, mengancam akan membunuh jika Shinde tidak berhasil merebut kembali Black Box tersebut. Sedangkan Amrita menemukan cincin yang ia berikan kepada Saho yang terletak di peta. Asok yang mengetahui orang yang terdekat dengan Saho satu-satunya adalah Amrita, meminta kepada Amrita untuk menjebak Saho dengan cara meluluhkannya. Singkat cerita, Amrita berhasil menemukan Saho dari petunjuk cincin yang diletakkan di peta tepat di Austria. Amrita sangat kecewa terhadap Saho yang kenyataannya Saho orang yang berseberangan dengannya. Secara bersamaan, pasukan utusan Devraj mendatangi di mana Saho tinggal dengan menyandra David untuk merebut kembali Black Box, dan pertempuran pun terjadi. Di tengah gempuran, Saho meminta Amrita untuk meninggalkan tempat ini. Jika Saho mati, Black Box ada di tanganmu, jadi tidak sia-sia. Lalu Saho menyerahkan diri, di mana Saho dan David dibawa ke hadapan pangeran. Pangeran menawarkan harga tinggi untuk mendapatkan Black Box itu. Namun Saho belum tertarik dan tidak akan melepaskannya. Amrita berpura-pura ada di pihak Saho, yang pada kenyataannya ia sedang menjalankan misi untuk menjebak Saho. Namun karena waktu ke waktu mereka selalu menghabiskan waktu bersama, Amrita jatuh hati kepada Saho hingga ia lupa akan misinya. Memang cinta sangat berdamage, bisa merubah pendirian seseorang berputar 90 derajat, nguriling. Di saat mereka berdua sedang mengobrol santai, tiba-tiba Devraj datang beserta anak buahnya. Dengan menyandra Amrita, Devraj meminta Saho untuk bekerja sama dalam meruntuhkan Piswak dan mengembalikan Black Box-nya. Mau tidak mau, karena si Neng dalam keadaan berbahaya, Saho menerima kerjasama tersebut. Saho, Amrita, dan David dibawa ke kota Waji, di mana Devraj berniat mencuri berangkas penyimpanan uang Roy Group. Karena dengan begitu kekuasaan Piswak akan runtuh. Dengan strategi yang dirancang oleh Saho, mereka berencana mencuri berangkas dengan meledakannya. Keesokan paginya, Saho, David, dan yang lainnya menyusup ke sebuah gedung dengan menyamar sebagai cleaning service. Sedangkan di sisi lain, Asok tiba di Waji, di mana Asok bekerja sama dengan kepolisian Waji untuk menangkap Saho. Saho khawatir terus memikirkan bagaimana kondisi Amrita sekarang yang disandra. David datang menenangkan Saho bahwa Amrita aman. Di malam harinya, Asok berhasil menculik David. Ia mengancam keluarga David jika David tidak mau bekerja sama dengannya untuk menangkap Saho. Keesokan paginya, dengan sengaja David menceritakan kepada Saho bahwa semalam ia bertemu dengan Asok. Bahkan Asok mengancam keluarganya, yang dimana pembicaraan mereka didengar langsung oleh Asok melalui penyadap yang diberikannya. Lalu Saho mengatakan kepada Asok, tidak semudah itu brother. Dari jauh hari Saho sudah mengantisipasi bahwa keluarga David yang diketahui Asok itu palsu. Tentu Asok sangat kesal, ia langsung melacak keberadaan mereka. Sedangkan Devraj memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Amrita jika Saho tidak datang-datang juga. Anak buah Devraj sudah siap untuk mengeksekusi Amrita, namun tiba-tiba Ibrahim datang menyelamatkan Amrita. Sedangkan Asok dan kepolisian Waji berhasil mencegat segerombolan anak buah Devraj yang akan mendatangi gedung Piswak. Namun di sana ia tidak menemukan Saho, yang ternyata Asok dijebak bahwa target Saho bukan markas Piswak, melainkan markas Devraj. Sedangkan Saho dan David tiba di tempat khusus untuk menjalankan misinya. Piswak menelpon Devraj dan mengatakan, Devraj pikir Saho berada di pihak Devraj untuk mencuri berangkas Roy. Namun sayang faktanya terbalik. Justru Saho lebih tertarik memilih bekerja sama dengan Piswak untuk menghancurkan Devraj. Dan boom. Berangkas milik Devraj berhasil dimasukkan ke kontainer yang telah disediakan oleh Saho. Showtime. Dengan motornya, Saho mengawal kedua kontainer itu yang membawa berangkas. Sedangkan seluruh polisi dikerahkan untuk menangkap Saho. Karena polisi kewalahan, mereka meluncurkan 2 jetman. Dua kontainer telah berhasil dihentikan, tinggal giliran Saho. Sedangkan Shinde mendapatkan telepon dari Devraj. Di sini Devraj yang marah karena merasa dipermainkan oleh Saho. Ia tidak lagi memperdulikan berangkasnya. Ia menyuruh kepada Shinde untuk membunuh Saho. Dari situ Amrita mulai curiga kepada Shinde. Maka dengan itu Amrita meminta izin untuk ikut dengan regu sniper. Sedangkan Saho harus ditambah kesulitan berhadapan dengan para anak buah Devraj dan regu sniper.
Amrita mencoba mengganggu sniper yang menembaki Saho, namun ia terjatuh sehingga ia bergelantungan di tali. Saho berhasil naik bersama Jetman. Setelah benturan, Saho merebut Jetman lalu terbang untuk menyelamatkan Amrita. Mereka berdua jatuh tenggelam ke sungai. Polisi berhasil menangkap Saho dan mengamankan 2 kontainer. Namun yang ternyata di dalam 2 kontainer itu kosong. Saho hanya mengalihkan polisi saja, sehingga kontainer yang asli bisa lolos sampai ke tempat yang aman. Lalu Shinde pergi untuk mengurus Saho. Sedangkan Amrita berhasil menemukan David dari panggilan terakhir Saho. Amrita mencurigai Shinde, meminta kepada David untuk mengumpulkan info data siapa Shinde sebenarnya. Terungkap bahwa Shinde berhubungan dengan Alex Fernandez. Beralih kepada Shinde yang membawa Saho, yang ternyata Saho diculik dibawa ke desa Karana, yang dimana dulu keluarga Roy terbunuh. Terungkap dalang dibalik kehancuran desa Karana adalah Devraj. Waktu itu Devraj menginginkan desa Karana mengusir semua penduduk untuk meninggalkan desa tersebut. Karena diketahui di desa Karana terdapat minyak yang berlimpah. Namun Roy datang mendukung penduduk setempat untuk mempertahankan desa, hingga Devraj menyerang desa tersebut hingga hancur. Saho diikat dengan rantai dan ditinggalkan begitu saja oleh Shinde. Yang tak lama dari itu anak buah Devraj yang berbadan besar kekar menghampiri Saho, dan solo PS Squad pun terjadi. Beralih ke markas Roy yang kedatangan penyusup, ternyata semua itu ulah Kalki. Sejak awal Kalki sudah bekerja sama dengan Roy. Kalki berhasil mengambil Black Spock lalu menyusup ke berangkas Roy. Sedangkan Saho yang berhasil mengalahkan pasukan Devraj. Devraj turun langsung ke lapangan dengan membawa banyak pasukan yang berbadan besar dan kekar. Di sisi lain, di saat Kalki berhasil membuka berangkasnya, ia sangat terkejut karena di dalam berangkas itu tidak ada uang melainkan foto-foto Roy. Yang lebih mengejutkan, Roy tidak berfoto bersama Piswak, tetapi ia berfoto bersama Saho. Melihat itu membuat Kalki sesak napas hingga tewas di tempat. Di saat pasukan akan menyerang Saho, namun sebaliknya malah menyerang Devraj. Di sini Saho mengungkapkan bahwa ia Sidhananda Saho, putra Roy. Ia mengatakan butuh 20 tahun untuk bisa bertemu ayahnya. Namun di saat tepat di hari kebahagiaannya, begitu saja Devraj menghancurkannya. Sebelum kecelakaan Roy, ialah yang menelponnya. Dan dari telepon yang masih terhubung, Saho mendengar langsung suara Devraj yang membunuh ayahnya. Ia sangat-sangat bersedih melihat ayahnya yang terbaring sudah tak bernyawa. Dan sebenarnya Piswak adalah anak Ibrahim bernama Iqbal. Atas kematian Roy, Saho, Ibrahim, dan Iqbal bekerja sama untuk mengungkap siapa dalang di balik ini semua. Dan di hari ini Saho akan memberikan pelajaran yang setimpal untuk Devraj. Hingga Devraj tewas di tempat. Pangeran yang mendapatkan kabar atas tewasnya Devraj, ia keluar. Tanpa disadarinya, dari belakang ia ditikam hingga tewas di tempat. Di sisi lain, Shinde mendapatkan sebuah paket yang berisi pemantik, yang sebelahnya lagi untuk melengkapi pemantik favoritnya. Setelah itu, mobil meledak membuat Shinde tewas di tempat. Dan Ibrahim mendeklarasikan orang yang pantas menduduki kursi kekuasaan untuk menggantikan Roy adalah putranya Roy sendiri, yaitu Saho. Saho berhasil mengupas tuntas kasus pembunuhan ayahnya. Dan ia akan meneruskan perjuangan Roy dalam mengembangkan bisnis Roy Group. Semua anggota dewan bertepuk tangan atas kemenangan yang sejati.